Sekolah di rumah, orang tua harus kenali gaya belajar anak. Baru-baru ini, banyak keluhan dari orang tua tentang sulitnya mendampingi anaknya sekolah di rumah. Bahkan di Banten, seorang ibu geram hingga tega membunuh anaknya karena merasa anaknya tak kunjung bisa diajari saat sekolah secara online atau daring. Hal ini tentu saja bukan karena anak tidak mampu secara akademik, namun karena orang tua gagal mengenali gaya belajar anak. Dalam situasi pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah digantikan daring atau dalam jaringan. Dalam situasi ini, orang tua harus turut mengambil peran mendidik anak secara formal. Karenanya, orang tua harus mengenali gaya belajar Ananda agar dengan tepat bisa memasukkan berbagai materi yang diajarkan sekolah kepada Ananda. Dengan begitu, Ananda akan lebih mudah menangkap berbagai pelajaran. Dikatakan oleh Ustadz Miftahul Jinan, Direktur Gria Parenting Indonesia, orang tua sangat perlu mengenali anak terlebih dahulu. Ia mengatakan, gaya belajar anak itu terbagi atas 3, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Ketika sekolah masih tatap muka, anak-anak yang cenderung kinestetik akan mendapat stimulan belajar. Namun, kondisi yang sekarang membuat mereka kekurangan hal tersebut. Untuk menyiasati hal ini, maka orang tua harus peka dan membimbing belajar anak jika cenderung kinestetik. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada anak yang masih mengenyam bangku TK ataupun SD, masih kesulitan dilihat kecenderungan gaya belajarnya. Berkaca dari pengalaman pribadinya membesarkan anak, ia menyarankan agar para orang tua mampu memberikan stimulan pada ketiganya. Anak TK, SD kelas 2-4 itu belum jelas terlihat kecenderungan gaya belajarnya. Biasanya akan jelas ketika mereka menginjak kelas 5 atau 6 SD. Maka dari itu, orang tua lebih baik mampu memenuhi gaya belajar anak dari ketiga sisi. Ketiga gaya belajar ini tetap harus distimulan sampai kapanpun, karena secara tidak langsung, hal ini dapat berpengaruh pada dunia karirnya. Ketika nanti Ananda dewasa dan mulai menjajaki karirnya, maka ia akan berkembang dengan belajar. Proses belajar di dunia karir ini kompleks, tidak semata-mata didapat dari satu gaya belajar saja. Di dunia kerja nanti, proses belajar Ananda akan kompleks dan melibatkan 3 gaya belajar tadi, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Gak mungkin kan Ananda nanti kerja di belakang panggung selamanya akan begitu. Terang pria yang pernah menjadi staf pengajar Pondok Pesantren Modern Gontor itu. Kemudian, Ustadz Miftah juga menyarankan anak-anak yang masih dalam pendidikan TK ataupun SD lebih baik distimulan dengan hal-hal yang konkret atau praktis dahulu. Ia mencontohkan dalam mata pelajaran matematika. Ketika kita mengajarkan Ananda menghitung, orang tua lebih baik juga mempersiapkan benda-benda yang dapat digunakan untuk praktik. Misalnya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, orang tua mempraktikkan ini dengan mengambil 5 batang lidi, kemudian mengambil lagi 3 hingga totalnya 8. Dengan begitu, ia akan mendapatkan stimulan belajar secara kinestetik karena dipraktikkan. Tutur pria kelahiran Ponorogo 13 September 1969 ini. Anak-anak dalam jenjang pendidikan tersebut, menurutnya, akan lebih mudah mencerna suatu mata pelajaran dengan praktek dahulu. Setelah praktek, minta Ananda untuk menulisnya dalam buku. Proses menulis ini melibatkan apa yang dia lihat. Dengan begitu, Ananda juga mendapatkan stimulan gaya belajar visual.
Setelah melibatkan stimulan gaya belajar kinestetik dan visual, proses Ananda memperhatikan orang tua menerangkan juga melibatkan stimulan gaya belajar auditori. Mereka akan terlibat dalam mendengar penjelasan tentang suatu mata pelajaran, untuk kemudian dapat ia catat di buku belajarnya. Ketiga gaya belajar ini harus mendapat stimulan sejak kecil. Jangan terfokus ke satu gaya belajar, karena kita tidak tahu apa yang akan dihadapi Ananda ketika memasuki dunia karir nanti. Orang tua perlu bersinergi bersama guru. Menurut ayah dari ketiga putra itu, orang tua perlu menyadari dan menerima kondisi yang ada, memahami bahwa peran mendidik secara formal yang biasa dilakukan guru sekarang ada di tangan orang tua, karena merekalah yang memiliki kedekatan emosional sekarang. Kadang orang tua itu bingung mau mengajari anaknya bagaimana. Saya menyoroti dari cara mengajar daring pada anak TK, guru hanya memberi materi secara online atau via tatap muka daring dan meminta anak TK mengerjakannya. Hal seperti inilah yang dapat membingungkan orang tua. Anak yang seumur jagung itu tidak bisa langsung didikte dengan cara demikian. Mereka perlu pembelajaran yang konkret agar ilmu dapat terserap optimal. Maka dari itu, jika orang tua bingung bagaimana cara mengajari Ananda, Ustadz Miftah menyarankan untuk bersinergi bersama guru. Dengan begitu, orang tua pun dapat memberi Ananda stimulan belajar yang tepat demi hasil belajar yang optimal. Dalam kondisi pandemi, mengenali gaya belajar anak adalah keniscayaan. Jika tidak, orang tua akan terus-menerus mengalami kesulitan dalam mendampingi anak saat sekolah di rumah. Jika sebelum pandemi guru lebih menonjol dalam memberikan pendidikan formal pada anak, sekarang semuanya berbeda. Guru dan orang tua memiliki porsi yang sama dalam pendidikan formal anak. Gaya belajar anak secara umum ada 3 penggolongan. Penggolongan ini diciptakan oleh Walter Berkbach, seorang konselor pendidikan Amerika. Penggolongan ini dikenal sebagai VAG, yang terdiri atas visual, auditori, dan kinestetik, serta hasil dari penelitian Berk bersama koleganya Milon dan Swessing tentang Neuro-Linguistic Programming. Ananda dengan kemampuan belajar visual akan cenderung menghabiskan waktu belajar dengan memperhatikan yang dilihat. Anak dengan gaya belajar ini akan lebih mudah menangkap materi dengan gaya grafik, simbol, dan hal lain yang mengandalkan visualisasi. Bagi mereka, melihat langsung suatu pembelajaran akan lebih mudah. Anak akan mencatat, menggambar, atau membuat diagram dari apa yang dia tangkap dan perhatikan secara visual dalam pembelajaran. Anak dengan gaya belajar ini akan mudah membuat mind map atas pembelajaran yang telah diterimanya. Kadang, mereka juga menyukai instruksi tertulis dan diperlihatkan materi secara jelas dan gamblang. Namun, di lain sisi, ia kesulitan untuk mengingat apa yang didengar, kecuali ia langsung melihat sesuatu yang mempermudah pemahamannya. Kita bisa memantik perhatian anak saat belajar dengan gambar ataupun video, atau doodling agar lebih fokus. Berikan kesempatan anak membaca buku yang penuh dengan ilustrasi. Kata Hartuti, konselor Pusat Pendidikan Keluarga, Puspaga, Depok, Jawa Barat, dilansir dalam Republika. Adapun anak dengan gaya belajar auditori akan lebih mudah belajar suatu hal secara lisan. Ia lihai mengkomunikasikan ide-ide mereka. Mereka cenderung lebih mudah belajar difasilitasi diskusi bersama orang lain ataupun orang tuanya sendiri. Permulaannya, mereka akan cenderung mendengar instruksi terlebih dahulu terhadap apa yang akan dipelajari. Anak-anak dengan gaya belajar ini akan lebih nyaman bersahabat dengan tape recorder atau alat perekam suara untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Guru ataupun tenaga pendidik akan memudahkan anak
dengan gaya belajar auditori jika mereka membuat rekaman atau podcast. Mereka akan kesulitan mencerna pembelajaran melalui tulisan. Mereka akan bingung dan menunggu orang lain menginstruksikan langsung tentang apa yang harus dilakukan. Cara belajar yang tepat untuk auditori dengan mengajak anak belajar sambil mendengar musik yang disukainya. Bila baca buku, bisa sambil diucapkan suara pelan agar mudah mengingatnya. Anak dengan gaya belajar ini kadangkala juga berbicara sendiri ketika sedang belajar. Mereka mampu mengulang suatu informasi secara lengkap dari apa yang didengar, suka bercerita, dan mendengar cerita dari orang lain. Pada anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, ia akan lebih suka terlibat dalam pembelajaran yang diliputi kegiatan praktis. Contohnya, mereka akan menikmati memerankan cerita sebelum mereka memulai menulis cerita atau materi tertentu. Pembelajar kinestetik juga menikmati cara belajar dengan menggunakan model atau objek tertentu untuk menggambarkan ide mereka. Misalnya, ketika pelajaran berhitung, mereka cenderung mudah menangkap pembelajaran dengan adanya model 2 dimensi atau 3 dimensi dan bereksperimen dengan materi tersebut. Anak dengan gaya belajar ini akan lebih suka menyelami sebuah praktik daripada hanya penjelasan teoritis. Mereka anak-anak yang suka bergerak ketika belajar dan ketika menjelaskan suatu hal, mereka akan menggunakan tangan atau alat bantu lain untuk mendeskripsikan penjelasannya. Anak-anak ini lebih suka menyentuh benda, membuat kreasi, dan bereksperimen bebas terhadap sesuatu untuk mengenali cara kerjanya. Saat mendapatkan materi belajar, sesegera mungkin praktikkan. Selain itu, bisa juga sambil melakukan aktivitas lain yang melibatkan gerakan, misal sambil belajar, ataupun sesederhana menjentikan jari. Maka sebenarnya, Ananda bukanlah tidak mampu memahami suatu bahan belajar. Bisa jadi, di sana ada orang tua yang kurang mengenali gaya belajar Ananda. Dengan mengenali gaya belajar Ananda, orang tua akan mampu membimbing anak agar mendapat hasil belajar yang optimal. Majalah Amal, November 2020, halaman